Nggih Kanjeng, kaitan dengan museum setelah direvitalisasi dan pengunjung dengan kondisi lebaran ini Kanjeng. Ya, yang pertama alhamdulillah setelah renovasi, walaupun ini baru 25% dari total museum yang direnov, tapi alhamdulillah kemudian membawa suasana baru. Dan suasana baru ini tidak saja secara fisik, tetapi kemudian sesuai kehendak dari pemerintah, kita ini memasuki pelestarian fisik dan non fisik. Apa yang dimaksud fisik adalah ya fisiknya museum, bahkan tidak hanya museum, nanti seluruh keraton. Non fisiknya apa? Nilai-nilai kebudayaan. Sekarang seperti ada gamelan yang kita tampilkan sebagai wahana baru untuk menambah daya tarik. Tapi jangan dilihat hanya gamelan dan pengerawitnya. Gamelan itu adalah gamelan pamor. Itu sebuah upaya untuk melahirkan nilai-nilai baru. Itu adalah hasil karya, di mana dulu gamelan itu ya seperti itu, tapi dengan teknologi baru kemudian lahir satu gamelan pamor. Sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kebudayaan itu sesuatu yang hidup. Dia akan berkembang terus sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban manusia. Sekarang seperti ini. Ini di museum yang dulu kita tidak tidak kenal gitu. Tetapi kemudian dengan tata cara ini kita bisa menyajikan kekayaan keraton dengan media baru yang memudahkan mengunjung, bahkan masyarakat nantinya bisa mengakses apa yang ada di dalam museum ini gitu. Sehingga revitalisasi ini kelihatannya hanya bagian kecil atau baru sebagian kecil, tapi ini sedang menuju kepada upaya baru keraton dengan pemerintah negara Indonesia untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebudayaan yang ada, sehingga jati diri kebudayaan itu nanti akan menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia yang memang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi alhamdulillah pemerintah dan keraton sudah menyatu sekarang untuk sekali lagi menggarap pusat-pusat kebudayaan dimulai dari Surakarta dan insya Allah akan berkembang ke seluruh Indonesia untuk menguatkan jati diri kebudayaan bangsa. Kanjeng, 25% itu kalau beritahu baru sampai apa saja? Ini baru 2 ruang. Pada museum ini segede itu gitu. Jadi ini memang baru bagian kecil. Tapi setidaknya bagian kecil ini menjadi inspirasi untuk ke depan akan mestinya lebih bagus lagi gitu. Karena ini juga ada beberapa catatan yang nanti akan kita komunikasikan dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Dan sekarang menyatunya negara dengan keraton melalui Kementerian Kebudayaan dan Dewan Adat, dan mudah-mudahan nanti diikuti dengan Keluarga Besar Keraton seutuhnya, itu akan kembali meletakkan dasar pelestarian, meletakkan dasar penghormatan negara kepada pemerintahan asli yang sudah ada sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kanjeng, mungkin ada upaya untuk menjadikan khususnya warga Solo menjadikan museum minded. Nah itu mari, itu memang harus bersama-sama semua stakeholder Solo ya pemerintah kota Solo, masyarakat, karena kalau ini menjadi pusat tujuan utama, yang diuntungkan yang pertama itu bukan keraton, yang diuntungkan adalah masyarakat kota Surakarta. Travel agent akan laku, restoran akan laku, lalu hotel-hotel akan laku. Itu yang mendapatkan keuntungan terbesar masyarakat. Tapi marilah ayo masyarakat ini satu visi dengan kita, menjadikan keraton ini salah satu daya tarik wisata budaya utama di Jawa Tengah, mudah-mudahan gitu. Oh, ini libur Idul Fitri ini animo masyarakat pengunjungnya seperti apa? Sesuai dengan perkiraan kita, satu sisi setelah renovasi, karena teman-teman dia juga membantu mengangkat proses revitalisasi dengan dinamikanya gembok-menggembok dan seterusnya, itu adalah proses yang biasa, nggak usah terlalu diributin. Tapi intinya revitalisasi ini mudah-mudahan merevitalisasi fisik dan non